Sejarah singkat Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Sampun dan perkembangannya. Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Sampun adalah salah satu stasi yang masuk ke dalam wilayah paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi dan Rayon San Damiano dan berdomisili di Kecamatan Dolak Rakyat, Kabupaten Karo. Pada tahun 1968, sekelompok muda-mudi dari Desa Paribun membawa Injil ke Desa Sampun. Mereka adalah Bapak Rinai Tarigan Tambun, Ibu Kartini Claudia Prubarus, Bapak Sobat Tarigan, dan beberapa muda-mudi yang lain. Mereka datang ke Desa Sampun atas undangan dari salah satu penduduk, yakni Bapak Sangap Tarigan. Setelah peristiwa G30S, orang yang tidak memiliki agama dianggap seorang komunis. Dengan alasan ini, Bapak Sangap mengundang muda-mudi ini untuk membentuk satu perpulungan Katolik. Satu kali dalam seminggu mereka datang ke Desa Sampun. Mereka melakukan ibadah di rumah Bapak Sangap Tarigan. Orang yang mereka jumpai di desa ini ada 3 keluarga, yakni keluarga Bapak Sangap Tarigan, keluarga Bapak Ngampuni Tarigan, dan keluarga Bapak Mandi Ginting, dan 3 orang gadis lainnya. Kegiatan yang dilakukan ini tentu mendapatkan perhatian dari pastor paroki Kabanjahe, yakni Pastor Kleopas dan Pastor Lisinus Fasol, atau dikenal dengan Pastor Lisi. Pastor paroki akhirnya mengutus beberapa katekis ke Desa Sampun untuk melanjutkan misi yang telah diawali oleh muda-mudi dari stasi Paribun. Katekis tersebut adalah Bapak Nirwan Sembiring beserta istrinya Nande Nirwan Bru Purba dan Nande Ermita Bru Purba. Tanggal 14 Januari 1969 dilaksanakan baptis yang pertama sebanyak 17 orang umat, dan inilah menjadi tonggak berdirinya Gereja Katolik Stasi Sampun, dan Bapak Sangap Tarigan menjabat sebagai porhanger yang pertama. Setelah baptisan yang pertama, perkembangan umat tampaknya begitu-begitu saja sampai dengan tahun 1976. Gereja kembali diaktifkan dan disegarkan dengan kedatangan seorang bidan desa yang beragama Katolik ke desa ini. Ibu bidan tersebut adalah Ibu Rosta Magdalena Bru Sinulingga. Beliau ditempatkan di Desa Sampun pada tahun 1974. Setelah saling menerimakan sakramen perkawinan dengan Bapak Umar Pinem pada tahun 1975, keluarga ini pun menetap di Desa Sampun dan membantu perkembangan umat di Desa Sampun. Bapak Rosdiana Sembiring, Delmat Depari, dan adat purba dari Kabanjahe juga turut menyemangati perpulungan yang ada di Stasi Sampun, hingga perkembangan umat semakin pesat. Hal ini terlihat dari jumlah umat yang mau dibaptis sebanyak 110 orang, dan ini merupakan baptisan yang kedua di stasi ini, yakni pada tanggal 23 Desember tahun 1976, dan peribadatan dilakukan di gedung sekolah SD milik pemerintah. Sejak November 1979 telah direncanakan untuk membangun gereja, dan tahun 1980 dibelilah pertapakan gereja, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1980. Dan pada tahun ini juga porhanger yang pertama meninggal dunia, dan pengurusan dilanjutkan oleh Bapak Umar Pinem yang menjadi porhanger yang kedua di stasi ini. Pembangunan gereja pun dimulai. Dengan semangat gotong royong, umat membangun gereja serta mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja tersebut. Dan juga umat mendapatkan dukungan dan bantuan
baik material maupun moral dari umat dari Medan, yakni Bapak Sama Bukit, Bapak Teken Bukit, dan Bapak Bahagia Bukit. Tahun 1982, gereja telah selesai dan dapat digunakan, dan pada waktu itu diberkati oleh Bapak Monsinyur A.G. Pius Datubara dengan nama pelindung Santo Paulus. Bapak Umar Pinem menjabat sebagai porhanger yang kedua untuk beberapa kali periode sampai dengan tahun 2001. Selama beliau menjabat sebagai porhanger, banyak rintangan yang dihadapi dan juga banyak prestasi di bidang paduan suara dan liturgi. Tahun 2001, kepengurusan dilanjutkan oleh Bapak Resta Julius Sembiring sebagai porhanger yang ketiga di stasi Santo Paulus Sampun ini, dan pada waktu itu lingkungan dibagi menjadi dua lingkungan, yakni lingkungan Santo Fransiskus Assisi dan Santo Petrus. Sejalan dengan perkembangan umat, akhirnya lingkungan dibagi lagi menjadi 4 lingkungan, yakni Santa Maria Lourdes, Santo Fransiskus Assisi, Santo Petrus, dan lingkungan Santo Andreas. Melihat perkembangan umat, dipikirkanlah untuk merenovasi dan memperbesar gedung gereja. Tahun 2007, dimulailah pembangunan gereja yang baru di pertapakan yang sama. Tahun 2010, selesailah pembangunan gereja yang baru dan diberkati pada tanggal 17 Oktober 2010 oleh Bapak Monsinyur A.G. Pius Datubara. Walaupun gedung gereja sudah dibangun dan diperbesar, gereja tidak sanggup lagi menampung umat yang semakin banyak datang ke gereja. Terkadang harus digelar tikar di gereja. Tahun 2012, kepengurusan dilanjutkan oleh Bapak Glory Sembiring, dan beliau menjabat sebagai porhanger yang keempat di stasi Santo Paulus Sampun dan masih menjabat sebagai porhanger sampai saat ini, di mana Bapak Resta Julius Sembiring beberapa bulan sebelumnya meninggal dunia. Dengan perkembangan umat, akhirnya direncanakan kembali untuk memperbesar gedung gereja, sekaligus untuk membuat ruang sakristi dan menara lonceng untuk gereja, di mana di gedung yang lama sakristi belum ada dan lonceng juga belum ada. Tahun 2017 mulai perencanaan penambahan gedung gereja, dan tahun 2018 dilakukan penggalangan dana dalam acara perayaan Paskah separoki Santo Fransiskus Assisi Brastagi di Los Desa Sampun. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 2019 rampunglah pembangunan penambahan gedung gereja, pembuatan sakristi gereja, dan pembangunan menara lonceng gereja setinggi 22 meter lengkap dengan loncengnya, dan juga dilengkapi dengan kamar pengakuan dosa. Dan pada tahun ini juga perpulungan dimekarkan menjadi lingkungan yang terakhir, yakni lingkungan Santa Monica. Jadi hingga saat ini perpulungan dibagi menjadi 5 lingkungan, yakni lingkungan Santo Andreas, lingkungan Santa Monica, lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Fransiskus Assisi, dan lingkungan Santa Maria Lourdes. Adapun kegiatan-kegiatan besar yang pernah dilaksanakan di stasi ini adalah Natal Pernanden Setanah Karo yang pada waktu itu masih paroki Kabanjahe, Sakramen Krisma Serayon Sandamiano pada tahun 2012 yang diberikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Anicetus Sinaga, dan Paskah Paroki Brastagi pada tahun 2018 sekaligus untuk penggalangan dana pembangunan gereja. Dan yang terakhir adalah Paskah Rayon Sandamiano tahun 2023. Jadwal ibadah setiap minggunya pukul 8 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan BIA atau
Bina Iman Anak. Kelompok kategorial di stasi ini juga aktif antara lain Pernanden, Perbapaan, OMK, Sekami, dan juga ada kelompok Misdinar. Mereka berlatih setiap hari Sabtu sore. Demikianlah sejarah gereja Santo Paulus Sampun dan perkembangannya. Sekian dan terima kasih.